Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa fadilah atau keutamaan Aisyah radhiyallahu anha, sosok wanita yang sangat terkenal sekali dengan kesalehannya, dengan ilmunya, dengan waraknya, dengan kedermawanannya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kita baca literatur dari kitab-kitab yang sahih, banyak sekali akan kita dapatkan tentang keutamaan beliau radhiyallahu anha. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha sebelum menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau telah bermimpi dengan Aisyah radhiyallahu anha, berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, urituki fil manam thalatha layalin, aku pernah bermimpi melihatmu di dalam mimpi 3 malam, sebanyak 3 malam. Ja'ani biki al-malak fi saraqatin min harir, engkau dibawa oleh malaikat dalam satu kain putih yang terbuat dari sutra. Fayaqulu hadhihi imra'atuk, kemudian malaikat ini mengatakan, ini adalah istrimu. Telah diberitahukan oleh malaikat bahwa ini adalah istrimu. Fa'akshifu an wajhiki fa idza antihi fa'aqulu iyyaku hadza min indillah yumdi. Kemudian aku pun membuka kain putih itu. Ternyata itu adalah kamu. Itu adalah kamu, wahai Aisyah. Seandainya mimpi ini dari Allah Subhanahu wa taala, iyyaku hadza min indillah, jika mimpi ini dari Allah Azza wa Jalla, yumdi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hal ini nyata. Dan memang mimpi dari seorang rasul itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pun menjadi istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang fadilah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, inni la a'lamu in kunti anni radiyah wa in kunti anni ghadabi. Sesungguhnya aku mengetahui ketika engkau ridha kepadaku dengan ketika engkau marah kepadaku. Jadi Aisyah radhiyallahu anha dalam masalah kekeluargaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terkadang marah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasanya dikarenakan kecemburuan. Dan ini sangat biasa sekali. Di rumah seorang nabi, istrinya marah bukan karena nubuahnya, tapi karena status sebagai suami dikarenakan kecemburuan. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya aku tahu kapan kamu ridho dan kapan kamu marah kepadaku. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, qultu wa min aina ta'rifu dzalik, dari mana engkau bisa mengetahui itu wahai Rasulullah? Qala, maka Rasul mengatakan, amma idza kunti anni radiyah fa innaki taqulina la wa rabbi Muhammad. Ketika engkau ridha, engkau akan mengatakan tidak wahai Rabb Muhammad. Jadi disebut Rabb Muhammad, wa Rabbi Muhammad, tidak demi Rabb Muhammad. Wa idza kunti ghadabi qulti la wa Rabbi Ibrahim. Tapi seandainya engkau sedang marah, maka engkau mengatakan la wa Rabbi Ibrahim, tidak demi Rabb Ibrahim. Jadi kalau Aisyah radhiyallahu anha sedang ridha, wa Rabbi Muhammad, ketika dia sedang marah, wa Rabbi Ibrahim. Qalat qultu, kemudian Aisyah mengatakan, ajal wallahi ya Rasulullah ma ahjuru illa ismak. Benar, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak meninggalkan kecuali hanya namamu. Jadi ketika Aisyah radhiyallahu anha ini marah, yang ditinggalkan hanya namanya saja, tidak sosok pribadi Rasulnya, tidak. Ini batas kadar kemarahan seorang istri yang sangat salihah sekali. Yang ditinggalkan hanya
namanya saja, fisiknya tetap berada di situ, tetap baik. Ini Aisyah radhiyallahu anha yang ditinggalkan ketika itu hanya nama Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, dia pun seorang wanita dan pernah kecil, pernah senang bermain-main. Di antara mainannya, dia bermain dengan boneka. Dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat tal'abu bil banat inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia pernah bermain dengan boneka. Tal'abul bil banat, kata-kata al-banat, berkata al-qadhi, dia mengatakan fihi jawazul la'bi bihinna qala wa hunna makhsusat minas suwar al-manhi anha. Di hadal hadis, bermain dengan boneka, dengan boneka-boneka kecil ini diperbolehkan berdasarkan hadis ini untuk anak wanita, untuk anak-anak kecil wanita. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha pernah bermain. Aku pernah bermain boneka di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat ta'tini sahibi. Kemudian sahabat-sahabatku itu datang menjumpaiku. Fakunna yanqami'na min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah itu beliau lari masuk ke dalam rumah dikarenakan malu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Aisyah radhiyallahu anha, qalat faqana Rasul sallallahu alaihi wasallam yusarribuhunna ilayya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan teman-teman Aisyah radhiyallahu anha untuk kembali bermain bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan kelembutan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia masih mengizinkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, untuk bermain, dikarenakan memang masanya masih masa bermain. Dan kita pun sebagai orang tua ketika mempunyai seorang anak wanita yang masih kecil, biarkan dia main dengan mainan-mainan kesukaannya. Jangan sampai dilarang, dan silahkan untuk bermain-main dengan boneka yang biasanya dijadikan permainan untuk anak-anak kecil. Dan untuk kaum muslimah, jelas yang harus dijadikan figur utama adalah para sahabiyah radhiyallahu anhum, dan diantaranya yang paling afdal yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadikan dia sebagai qudwah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri, maka kita lihat bagaimana sikap Aisyah radhiyallahu anha terhadap suaminya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bagaimana sikap Aisyah radhiyallahu anha terhadap istri Rasulullah yang lain. Ini harus dijadikan sebagai teladan. Karena kita hidup di dunia, kalau tidak meneladani beliau radhiyallahu anha, siapa lagi yang akan kita teladani? Dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia, juga akan menjadi istrinya di akhirat. Ini mungkin kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.